Yang akan menentukan adalah eksekusinya di Land of God. Oke, dan match point pastinya untuk Blacklist Internasional. Sang tuan rumah apakah mampu memulangkan Punggawa dari Turki atau bisa disamain dulu ke 2-2 dan menuju game yang kelima. So let's go to Land of Dawn. Yap, selamat datang di Land of Dawn tentunya. Mari kita lihat spell check. Wow, 3 Purify yang dibawakan oleh teman-teman dari Blacklist ini bener-bener mau secure. Mereka bener-bener udah kita mainnya reaktif aja. Dan tentunya main re-engage. Jadi itu sebuah mungkin game plan yang mereka memang sudah siapkan. Tapi kali ini pemicu untuk Purify-nya juga ada 3. Benar Ada juga. Phantom Steed, ada Brave of Fighters. Dan jangan lupakan bahwa di sana ada Implosion yang bisa dibawakan juga oleh Apex 47. Apalagi Apex 47 ini lumayan lebih maksimalin movement speed yang dia miliki. Dia bawa agility, dia bawa wilderness blessing juga dan bahkan quantum charge untuk bisa bertahan hidup. Tapi untuk sekarang di early game temponya lumayan sedikit lebih pasif. Hanya saja Blacklist International mereka yang malah memberikan tekanan. Ketika Lilia yang biasanya lebih menekan di dalam mid lane-nya. Ditemani tentunya ya, 2 melawan 1. Ditambah juga Lilia atau Rosa sudah men-trigger dari Purify-nya tadi cukup early off camera juga tampaknya. Ya kena tekanan tentunya dari Valentina dan juga Rafaela lebih baik secure. Dan untuk kali ini dari segi rotasi belum ada yang signifikan tentunya dari kedua tim. Hanya meraba-raba saja sebelum setup turtle yang pertama. Sementara Oheb dan juga Sunshine ini di area bawah menurut aku cukup free aja. Tapi tampaknya ada gerakan di area tengah. Oke, tabrakan ternyata. Dan counter initiate yang sempurna Yue malah mendapatkan first blood-nya. 1 keuntungan untuk Blacklist. Wah ini dia yang sempat kita mention sebelumnya loh. Kalau draftnya walaupun hero power tapi kali ini counternya berbeda. Karena ada slow effect, anti-slow effect juga. Dan bahkan ada terrify effect ditambah dengan lihat Yue memilih ke arah implosion. Sehingga kendali atas turtle objektif. Ini intimidasinya jauh lebih tinggi untuk Blacklist International. Yang cukup mengagetkan sebenarnya buat aku sendiri. Dia maksa untuk main early kan. Cuman malah kena counter dan bahaya. Free turtle untuk Blacklist. First blood-nya pun dipegang oleh Blacklist dan langsung 1000 gold loh keunggulannya. Wah ini jauh banget Ini sih. gede Dan sih. ini agak sedikit beda sama game yang kedua ya. Yang dimana game kedua tuh Fireflux Esports sempat unggul 5-0 bahkan di menit-menit awal. Tapi kali ini Fireflux Esports berada dalam ancaman dan bahkan mereka benar-benar bisa untuk ditekan dari gold lane karena sudah ada 1/4 gold shield turret yang dimakan. Tapi memang kalau ngelihat dari Apex 47 sendiri juga memang belum 4. Ini otomatis inisiator dari Fireflux ini belum terlalu, ya belum ada lah bisa dibilang. Hanya mungkin dari sisi cover aja yang untuk melakukan inisiasi butuh sumber daya lebih. Itulah mengapa mungkin teman-teman dari Fireflux kesulitan untuk mendapatkan fight yang efektif. Mungkin menunggu mid game. Kalau udah begini menurut aku mending udah sabar aja, nggak usah terlalu ke bait banyak fight, nggak usah terlalu kepancing banyak fight. Tunggu mid gamenya aja. Lebih sabar ya. Ya. Jangan bikin move yang beresiko atau nantinya kita malah kemakan terus-terusan dengan game plan yang dijalankan sama teman-teman dari Blacklist International di early game seperti ini. Apalagi kita belum lihat loh Yue dengan implosionnya. Apakah dia akan menggunakan double dash-nya untuk tiba-tiba menggunakan implosion? Atau dia cuma tinggal memainkan metode yang tadi, reaktif aja. Mereka nungguin duluan teman-teman dari Fireflux untuk bikin movement karena mereka yang bakal nyamperin. Setidaknya nanti implosion bakal meng-cancel hal tersebut karena nggak ada Purify yang pasti kecuali Rosa. Wah, udah mulai ditabrak nih Rosa. Yang mulai bergerak ke arah bottom lane. Black Shoes-nya ke trigger. Informasi sudah diberikan. Tapi paling nggak Blacklist jadi gagal nih rotasi ke bawah. Bener-bener bagus sih ngedinai dari Black Shoes-nya juga, nge-trigger early sebelum turtle fight. Tapi ya di area bawah cukup kepok tampaknya dari sisi Apex 47. Di mana teman dari Blacklist masih mempertahankan 1000 gold lead-nya. Wah, ini Phantom Steed-nya dipakai untuk defensif demi dapetin purple buff. Tapi ya kayaknya Edward bakal coba untuk di-pick off dan Quicksand bisa berlindung dengan pasir kali ini dibawa lagi ke arah belakang. Edward masih bisa selamat nampaknya dan space yang diberikan untuk Sensui mendapatkan free turtle. Oh, sedikit deja vu tentunya dengan Hellcurt yang barusan saja di-perform menggunakan ultimate belum berhasil. Dan tampaknya dengan itu juga turtle yang kedua dengan nyaman. Netral objektif 2 sudah untuk Blacklist International. Wah ini Diambil lagi orange. early-nya bener-bener jalan banget dari Blacklist International. Dan ini memberikan tekanan yang luar biasa bagi Fireflux. Bahkan lihat 4-man move di area bottom lane.
Oh, langsung ditabrak nampaknya Sunshine. Flickernya digunakan dan tetap harus tumbang sepertinya Rosa. Yang hadir ke arah bottom lane juga akan menjadi korban. Untungnya masih punya Black Shoot dan Heavy Spin. Yang dikeluarkan kali ini sebagai counter initiate. Satu yang harus menjadi korban Yue nampaknya. Yang tidak bisa diselamatkan kembali namun Sensui terkena momentum. Dan Edward yang hadir kali ini dengan Raging Sandstorm-nya bisa menjadi counter initiate. TNG hilang. Dan Apex dengan implosion yang tidak ada follow up sama sekali. Akhirnya kerugian tetap untuk Fireflux. Oh, Blacklist International. Dengan ketenangan, dengan koordinasi, mereka berhasil merespons ke keagresifan yang ingin diperlihatkan oleh Fireflux. Dimana ya Sunshine berhasil ditumbangkan, namun dengan reinforcement, dengan teman-teman Fireflux yang sudah mengisi area bawah dibuka oleh Edward dengan cukup tenang. Edward lagi dan lagi bisa menjadi penyelamat untuk Blacklist International. Raging Sandstorm yang on point tentunya membuat TNZ kali ini kudanya, Barbilnya harus terjebak di hisapan pasir yang mematikan dan bahkan membuat teman-teman dari tim Blacklist International secara gold lead langsung unggul jauh banget. Cukup nyaman. Turtle objektif sangat nyaman sekali bahkan Goni tanpa adanya gangguan. Dan kali ini ganking bisa saja dilakukan terus-menerus, apalagi lihat di bagian top lane. Oke, Oheb, wah terjebak nampaknya dengan Brave Factor yang cukup sakit. Dan Flicker, stunnya keluar, implosion bahkan di commit, 2 kill. Di-secure dengan pasti. Bagus banget setupannya, namun sayang double killnya dan bahkan dibalas di area bawah. Satu lagi pertukaran dan wah ini tuker turret berarti Be. Tuker turret, tapi masalahnya di bottom lane itu sama-sama mendapatkan gold lane. Jadi Sunshine, Oheb, dua-duanya berada dalam keadaan yang dirugikan. Hanya saja yang untung tetap menuju ke arah Sensui dengan Retribution battle-nya. Oh, di bagian turtle ternyata Retribution yang masih bisa di-secure untungnya oleh Sensui. Masih cukup aman juga TNC yang terlalu jauh nggak bisa untuk di-fight dari Retribution-nya. Walaupun space sudah diberikan oleh Fireflux. Ini bener-bener mengejutkan sih buat aku. Sensui-nya udah bisa dibilang digas. Tapi Retribution-nya masih on point. Ini tentunya membuat teman-teman dari Fireflux Esports yang tadinya agendanya mengamankan netral objektif terakhir yaitu Turtle, malah tetap aja perfect Turtle untuk Blacklist. Iya, dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya Berserker's Fury sudah ditutupkan dari Oheb, permainan front to back mungkin akan dijalankan dan match up-nya Sunshine baru punya Blade of Despair. Tidak begitu imbang. Heavy Spin kali ini masih coba untuk dipepet lagi dari aliennya, tapi yang nggak berhasil untuk dapetin apapun. Di bagian bawah Edward, counter initiate dan outplay terjadi Solo kill. Edward. Solo kill. TNZ-nya terkena solo kill. Khaled versus Leomord loh. God, ini bakal jadi kerugian yang berlipat ganda bagi teman-teman dari Fireflux Esports karena mereka kali ini makin ketinggalan dari segi gold dan bakal makin sulit lagi untuk mengembalikan keadaan ketika TNZ-nya berada dalam keadaan yang under. Oh, gila, ini situasi yang sangat-sangat tidak baik dan bahkan di area tengah ruang gerak teman-teman dari Fireflux akan semakin dipersempit kalau outer turretnya berhasil dihancurkan. Sensui di bagian belakang melakukan zoning out juga dan alien di bagian depan. Coba untuk fokus clear ke arah minion dan untungnya minion bisa dibersihkan. Ya, untuk saat ini masih ke defense, bahkan outer turret dari Blacklist pun cukup low. Namun lihat damage dealt dari sisi Blacklist International ini sebenarnya kalah sama 2 member dari Fireflux. Namun dari segi setapan, dari segi objektif, manipulasi minion ini lebih ke arah Blacklist. Iya, dan bahkan kalau kita lihatnya juga yang dari tadi farming Oheb benar-benar dalam keadaan yang safe banget walaupun sempat muncul implosion dari Apex 47. Tapi kali ini beda kendalanya, dia bawa Purify, tidak mudah untuk terkena implosion. Dan bahkan ada Rafaela dengan anti-slow evac. Lagi-lagi Blacklist International dengan drafting phase yang sangat solid sekali. Membuat teman-teman dari Fireflux kesulitan ketika beranjak ke mid game, apalagi mendekati late game. Oke, Lordnya sudah mulai di setup. Poking damage di arah mid, trading damage nampaknya. Rosa cukup low, tapi masih ada Black Shoes juga masih cukup aman dibuka kali dengan Brave Factor dengan adanya Phantom Steed juga. 2 ultimate sudah keluar. Lord battle Retribution kali ini dengan 2 Retribution dan Sensui yang bisa memenangkan Retribution battle-nya Lord untuk Blacklist International. Oh, Blacklist International, mereka tahu kalau mereka mendapatkan objektif, mereka akan sedikit menurunkan tempo dalam fight kecuali memang mendapatkan opening yang bagus. Dan lihat, mereka langsung menstabilkan posisi. Mereka nggak takut digas Fireflux dan ya Fireflux Esports dari Lord Dance barusan. Tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan point kill, tidak mendapatkan Lord juga, dan bahkan Lordnya akan bergerak ke area bottom lane.
Hal ini tentunya akan menguntungkan bagi teman-teman dari Blacklist International. Walaupun TNC sudah mengamankan si Halberd. Item yang akan didapatkan tentunya sedikit mendinai Flask of the Assist. Tapi mau bagaimanapun di sini Rene J sangat kuat dengan heal up-nya. Apalagi di depannya Akai, lihat. Sulit sekali untuk take down. Udah nge-trigger satu Phantom State Itu lagi. dia yang aku... Barbielnya udah terpanggil, cuman memang cooldownnya nggak lama-lama banget Nggak, sih. sekarang ya di momen ini ya. Udah level 11. belum level 12 tapi ya udah level 11, it's okay. Tapi Namun udah punya Hunter Strike juga, jadi aman harusnya. mestinya ya, cuman kita lihat aja tentunya ini offense dari Blacklist yang dimana goldnya cukup jauh loh, 4.200 di menit 10 tentunya. Ini akan menjadi pressure tersendiri untuk teman-teman dari Turki. Oke, dengan inner turret di bagian bottom lane yang sudah dihancurkan, gak di defense juga. Fokus dari teman-teman Fireflux ada di top lane dan juga di arah mid lane karena udah bisa di-clear juga. Dan jangan lupa masih ada pasif dari base turret sehingga Lord di bagian bawah masih bisa di-clear dengan aman. Blacklist International masih cukup disiplin mengetahui tadi hanya lore pertama kalau bisa ngincer base turret, gas, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita ancurin inner turretnya aja dan itu menjadi agenda selanjutnya di mana seperti dari Fireflux tampaknya ingin melakukan defense. Ya, ini winning condition dari Blacklist International berubah. Mereka akan menunggu opening dari Apex 47 terlebih dahulu. Karena kebetulan kalau kita berbicara high ground defense, ingat ada Rosa di sana. Ya. Lilia sangat mudah sekali untuk urusan clear wave minion. Jangankan wave minion, Lord Evolve aja. Dia stack 5 Angry Gloom di sana. Tentu akan sangat mudah sekali bagi Lilia untuk melakukan clear terhadap Lord tersebut. Dan itu satu-satunya winning condition dari Fireflux yang mungkin bisa untuk dipertahankan sampai dengan menit ke-12 nanti. Ini kayaknya Fireflux harus build banyak anti-regen deh. Terserah mau si Halberd, Dominance, NOD kalau bisa tiga-tiganya. Karena terlihat ya kalau udah kayak gini nih, kita langsung ngintip aja ke arah item. Wow. Oke, si Halberd sama Dominance udah ya. Udah semua. Udah semua, berarti Tapi- sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, tadi healing dari Rafael aja masih sangat-sangat signifikan. Iya, karena dia membawa Ancient Foto. Talisman juga, Ancient Flask of Talisman. the Assist juga. 2 item magic untuk hero healer yang sangat-sangat berkesinambungan dan tentunya menambahkan power heal dan juga movement speed bagi Rafaela. Di satu sisi lainnya, kalau kita berbicara Necklace of Duran, sepertinya Rosa tidak akan melakukan reshaping item ke arah sana. Dia akan menuju ke arah Lightning Truncheon. Dia lebih butuh damage sepertinya Goni ketimbang efek life beam tapi Implosion. Motion Apex dengan counter initiate yang begitu bagus juga. Purify Gaming dan bahkan dari Yue yang lebih aktif dengan implosionnya. Alien menjadi korban satu-satunya. Kepercayaan diri tentunya untuk melakukan re-engage terlihat lagi dan lagi dari Blacklist International. Dengan satu member hilang dari Fireflux, kemampuan mereka untuk melakukan kontes semakin berkurang. Dan lihat Blacklist International, mereka cukup nyaman untuk mengamankan Lord yang sudah di-enhance. Wah, ini free Lord lagi-lagi. Yap, Lord yang sudah enhance juga. Akan ada charge nanti dan untuk defense-nya. Lilia memang kuat sih, cuman goldnya makin naik lagi nih, Be. Iya, masalahnya juga walaupun dia menjadi damage dealer paling tinggi sampai dengan saat ini, kita juga belum menyaksikan bagaimana inisiasi yang akan dibuahkan oleh teman-teman dari Blacklist International ketika targetnya adalah Rosa. Karena lagi-lagi, winning condition satu-satunya dari Fireflux adalah Rosa. Ketika Rosanya sendirian, kemungkinan besar akan ada hal buruk terjadi kalau nantinya Blacklist International berhasil untuk memainkan metode front to back. Dan untungnya TNC barusan gak tercancel loh untuk recall yang dia mainkan. Wah, ini bener-bener bisa menjadi last push terakhir untuk series kali ini. Di mana Blacklist tentunya dengan Lord yang sudah di-enhance. Kalau Fireflux melakukan blunder dan kehilangan satu member, bahkan 2 member, aku bisa ngeliat Blacklist untuk end the game. Oke, dan inner turret yang gak bisa di-defense juga sih. Dari arah mid lane-nya masih cukup aman. Menanjak ke arah base turret, ini masih ada 5 juga dan belum di-stuck nampaknya. Ini masalah utamanya ketika Lord yang akan beranjak area high ground dan akan menghancurkan 3 base turret sekaligus. Teman-teman dari Fireflux seharusnya lebih mempersiapkan bagaimana cara melakukan defense ketika mereka dihajar dari depan ke belakang. Wah, ini tidak terburu-buru juga. Ya. Teman-teman dari Blacklist, mereka ambil semua base turretnya dulu dan melihat kondisi minion yang sudah nggak ada, mereka nggak mau maksa. Mereka mundur lagi dan santai lagi. Ya, ini sebuah kedisiplinan yang bagus ya. Mereka ngelihat Fireflux juga nggak overextend, nggak ada yang maju Hey maju, there. mainnya aman. Subscribe Blacklist to my dia channel. dalam tanda kutip nafsu And also untuk press mencari this bell goal. icon. Mereka, yaudah kita ikutin aja pace kalian, kita ancurin apa yang ada dan itu menjadi 3 base turret, tapi itu juga mengekspos atau membuka base dari Fireflux sangat-sangat lebar.
Oh, tapi kalau kita lihat dari item Oracle berada di tangan dari Alien setelah dia menyelesaikan Blade Armor yang tentunya akan mengurangi critical damage dari Bruno yang dimainkan sama Oheb. Namun di sisi lainnya juga Oheb tentunya sudah menyelesaikan dengan Wind of Nature. Hal ini akan sedikit positif karena adanya TNZ, Alien, dan juga Sunshine yang bermain dengan physical damage dealer. 3 base turret kayak gini, Sehingga susah juga sih. ini kayaknya bakal jadi lebih ke apa ya, Blacklist International yang mendapatkan objektif lagi dan lagi. Karena mereka tuh mau nunggu respon dari Fireflux. Fireflux kayak dipaksa untuk keluar dari zona amannya. Sehingga nantinya yang terlihat melakukan kesalahan adalah Fireflux Esports. Padahal emang Blacklist nungguin mereka keluar dari tempat paling amannya, yaitu adalah high ground yang dari tadi melindungi mereka. Emang pancingannya begitu ya. Dia sengaja mainin visionnya biar mau nggak mau dari Fireflux yang akan maksa sendiri untuk ngebuka vision. Tapi dengan Lord yang selanjutnya akan muncul, ini harusnya juga bakal dicoba lah paling nggak diperangin. Karena kalau enggak, ini kayak bakal bahaya banget, udah nggak ada base turret lagi soalnya sama sekali. Ya, ini udah pasti bakal jadi ancaman banget. Apalagi ketika nanti setupnya akan dibuka oleh Yue dengan menggunakan Implosion. Bayangin loh, yang buka setup team fight-nya adalah mid laner. Tapi Yue memang sering melakukan hal tersebut sehingga permainan yang dijalankan sama Fireflux gak begitu maksimal. Ya ini lagi dan lagi, ini aku pengen mengutip yang kita sempat mention juga di awal. Blacklist tidak akan kalah dengan satu tim yang sama di satu turnamen. Dan ini menjadi apa ya? Pembuktian. Ya bukti lagi nih, udah lead 7.211 game lagi untuk mengalahkan atau mengeliminasi bahkan Fireflux Esports dari turnamen M5. Dia nunggu atasnya dulu loh. Sabar banget ini dari Blacklist, Lordnya di reset lagi. Lihat ini permainan mental, mind blowing banget memang dari mereka. Nunggu sampai ada yang show di bagian top lane, mungkin baru mereka all in. Nah, ini bahaya banget sih sebenarnya dari Blacklist. Mereka tahu kalau lane atasnya lagi benar-benar didorong. Dan ada wave minion baru tentunya yang akan sedikit membuying time mereka. Sehingga Edward tadi bisa memainkan dengan metode flanking yang akan sangat berisiko. Tapi kayaknya bakal terjadi all in di sini sepertinya ya. Wah, nggak di reset dari Lordnya, Nggak di-reset minionnya. Udah mulai datang di bagian top lane, Edward ngebuka langsung dan vision terbuka. Batrix yang muncul, Lordnya mulai terexpose, namun hati-hati dengan Battle Retribution. Ada heavy spin yang nempel lagi karena TNZ masih bisa menumbangkan Apex juga dan Lordnya terreset. Mau tidak mau namun 3 korban tidak bisa dihindari lagi. Fireflux semakin kesulitan lagi kali ini. Edward menjadi satu-satunya bayar untuk mereka dan Rosa yang dikejar satu hit terakhir. Hampir saja bisa ditumbangkan dan Rosa pun hilang. Oh bang bang bang, dan Blacklist International satu wave lagi, satu kemenangan sudah di depan mata. Fireflux, perwakilan dari Turki dan kali ini Blacklist International memulangkan sang perwakilan Turki, Fireflux Esports. Permainan team fight yang solid membuat Blacklist International tidak runtuh di area Lord. Mereka tahu mereka tidak akan mudah untuk di take down satu demi satu. Ketika keadaannya mereka benar-benar sedang lead gold. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.